Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Dokter Kolektor bersama saya Dr. Aldo, tentunya di channel Nidalab ya. Nah, pada episode kali ini saya akan mereview nih ya, ini mainan terkeren yang pernah saya punya teman-teman ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Udah deh, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung unboxing aja ya. Seperti biasa kalau mau pesan figur Transformer ya, langsung saja ke Transgadget ya, bisa melalui Instagram maupun melalui Tokopedia ya, Shopee, Bukalapak, ada semua ya. Wih, udah kelihatan belum tuh spoiler teman-teman? Nah, seperti biasa karena ini baru habis pengiriman, kita cuci hamakan ya, bukannya berprasangka buruk sama gadget ya, tapi ya sekedar ini aja lah, universal precaution ya, karena kan kita nggak tahu di pengiriman dan segala macamnya ya. Karena untuk COVID ini memang justru menularnya itu dari orang-orang yang kita lihat tuh, kok kesannya nggak ada gejalanya, kita yakin dia sepertinya sehat-sehat aja, padahal ternyata bawa virus. Jadi buat teman-temannya setiap kali terima barang, kalau misalnya memang bisa dibersihkan dengan alkohol, bersihkan saja ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum saya keluarin isinya sekilas kita lihat boxnya ya teman-teman ya. Ntar agak dijauhin dulu. Nah ya, ini gambar artwork depannya ya. Tactic Waistcoat Deluxe Edition, kodenya TWF09 ya, punya saya yang Deluxe ya. Ini gambar ininya juga terlihat ya, ini figur Optimus Prime ya, dari film Transformer Bumblebee yang versi dia perang di Cybertron tuh ya. Ini bagian sampingnya ya, kurang lebih sih artworknya mirip-mirip ya, depan sama belakangnya nggak terlalu banyak variasi. Oke, langsung kita buka aja figurnya teman-teman. Wah, jadi ada dua layer. Kelihatan nggak teman-teman ya? Widih, ini udah di unboxing ya. Jadi pertama kita lihat kita dapat apa aja. Ini pertama dapat plastik ya, isinya ini udah saya keluarin ya. Nah, di deluxe version ini ya, dibanding standar nih kita dapat remote ya. Remote buat apa? Ini buat mainin lampu di stand base-nya ya, percaya deh ya, stand base-nya keren banget, ada lampu sorotnya mantep banget. Terus aksesorisnya ya, nanti untuk senjata-senjatanya itu lampunya nggak pakai baterai ya. Ya maksudnya nggak pakai baterai yang dicopot-copot gitu ya, jadi bisa dicas nih ya. Kita dapat charger sama kabelnya ya. Terus ini ada baterai ya, nanti saya mesti lihat ini dipasangnya di mana ya. Lalu karena Optimus ini dia bisa kita bikin Cybertronian mode dan juga Earth mode ya, dapat windshield ya. Nah, ini windshield untuk apa namanya, wipernya ya. Wipernya itu nanti dipasang di dada kalau kita mau bikin dia versi jadi Earth mode ya. Lalu seperti biasa ya, manual book ya, jangan lupa dilihat. Nah, pasti ini cara untuk mentransform ya. Nah, ini cuma satu lembar gini aja, kita lihat cara mentransform Optimus menjadi truck mode. Total ada 32 langkah, mudah-mudahan nggak susah ya, tapi harus diikutin supaya transformnya benar dan nggak ada bagian yang patah ya. Ini ada instruction manual untuk remote-nya. Aduh, bahasa Mandarin nggak ngerti coy, nih wo ini, aduh tau lah, mungkin William nggak ngerti ya. Terus ini ada bukti kepemilikan juga ya, TW itu Toy World ya. Ini juga saya nggak ngerti ya, mungkin nama, alamat, status, wah nggak ngerti juga deh. Nah, terus di yang baris berikutnya kita lihat mulai dari paling atas ini dapat kepala Optimus satu lagi ya, jadi ada variasi kepala. Nah, ini base nya nih, ini yang saya bilang ya, ini tadinya posisinya begini udah saya tegakin semua ya. Ini lampu sorotnya nanti bisa nyala nih teman-teman ya. Terus ini stand base nya ya, buat dicolokin ke Optimusnya. Terus ini kalau kita angkat, nah ini dapat ya, ini nanti jadi yang figur ini tuh ada, kita bisa rakit kotak penyimpanan ya. Ini ada nanti ada kotak kecil sama kotak yang agak panjang ya, untuk menyimpan semua aksesorisnya nih, jadi bener-bener bisa rapi ya figurnya ya. Terus yang di deluxe edition nih yang saya punya ya, ini dapat efek dari senjatanya ya, api-api senjatanya ya, dan itu apa, transparan ya, jadi nanti kalau lampunya nyala wah pasti keren banget ya. Oke, berlanjut dulu ya. Nah, ini tadi yang untuk jadi kotak penyimpanan box kecilnya ya. Nah, ini dapat variasi ya, nanti bisa diganti nih bagian apanya nih, bukan knalpot apa ya nih ya, pokoknya itulah ya, bagian truck mode-nya ya. Ini untuk Earth mode-nya ya. Terus ini kapak ya, kapak sebenarnya ini ya, dua kapak ya, ya kalau dijadiin satu jadi shield kayak begini ya.
Nah, wah, bisa dicopot juga ya. Jadi kalau kita nggak mau ada kayak bim-bim warna ininya ya, ini bisa dicopot ya. Saya pinggirin dulu, mau melihatkan ini ada dapat ya. Nah, ban serep ya, ini ban serep untuk earth mode ya, kalau nggak salah ya. Rodanya kan ada 6, jadi ini juga ada 3, di sini ada 3 ya. Oke, berlanjut dulu nih ya, nanti diberesin belakangan ke yang paling atas. Nah, ini dapat figurnya ya, lihat sekilas dulu teman-teman, gila cakep banget ya detailnya. Dapat aksesoris senjata 1 2 3 ya, 4. Ini rifle-nya gede banget sumpah ya, dan bisa nyala tentunya ya. Nah, terus dapat aksesoris lagi buat ganti ke mode earth mode ya, ini buat di bahunya ya. Ini juga bagian dari tangannya. Terus tangannya dapat yang ini fix ya, posisi dia lagi nembak senjata ya. Yang terpasang itu yang artikulasi. Oke, saya rapiin dulu biar nanti kita bisa melihat detail satu-satunya lebih detail. Oke friends, sekarang kita mulai lihat aksesorisnya lebih detail satu-satu ya. Yang pertama ini ya, wipernya untuk ganti kalau pas untuk dipasang ya, maksudnya pas dia lagi jadi earth mode. Tapi terus terang ini bahannya plastik, agak bengkok-bengkok, terus nyolokinnya tuh rada ribet, jadi kayaknya gue sih nggak bakalan pakai ya friends ya. Tapi bagi yang mau pakai supaya benar-benar terlihat earth mode nya ya silahkan aja, meskipun kalau menurut gue agak ribet. Kemudian kita dapat masih sehubungan dengan earth mode ya, ini buat ganti ya. Nah ya, bisa dilihat ya catnya, metalnya ya, bagus banget nih, cerobong asap untuk nanti pas truck mode-nya tuh ya, di ujungnya ada kayak bekas biru-biru kayak kebakar sama asap api panas gitu ya. Terus ini bisa naik turun ya. Nah, gitu ya, dapat sepasang. Lalu ini nanti untuk ganti tangannya ya, untuk ganti tangannya, sama ini dapat sepasang lagi buat ganti bagian bahunya ya. Bedanya yang earth mode ini ada bulat-bulat 2 ya. Tapi kalau bisa dilihat lebih detail lagi, nah tuh ya, catnya ini kayak ada seolah-olah kayak battle damage gitu ya, kayak kotor-kotor gitu. Tapi ini bukan cacat produksi, memang ini dicatnya seperti ini. Keren banget ya makanya teman-teman. Oke, kemudian untuk berikutnya kita dapat 6 buah ya pengganti bannya ya. Nah, ini untuk yang earth mode ini bannya ini ada ulir-ulirnya gitu ya. Kalau di Cybertronian mode yang di default yang kepasang di figurnya itu dia polos saja ya. Ini bahannya dari karet ya teman-teman ya, dapat 6 pasang. Kemudian nah ini ya yang saya bilang di deluxe edition ini dapat spesial ini ya, ini efek ya dari tembakan dari pistol-pistolnya ya. Wih ya, transparan ya, nanti kalau dipasang di pistolnya akan kelihatan lebih keren teman-teman ya. Kemudian satu-satu nih pistolnya ya, dapat 1 ya, mungkin senjata standarnya Optimus lah ya. Yang ini sih nggak ada lampunya ya, ini senjata biasa ya. Terus ini dapat kayak semacam Gatling gun ya. Nah, ini bisa begini, wow ya, atau bisa juga begini ya. Wih, catnya sih mantep banget ya teman-teman ya, detailnya lihat tuh, cakep banget ya, warnanya rapi, mulus, meskipun ini plastik ya, tapi dia cat seolah-olah ini dari metal ya. Keren. Ini juga yang ini nggak ada lampunya ya. Nah, baru kita masuk ke yang ini teman-teman ya. Nah, ini pistol rifle ya, tapi bukan rifle utama yang paling panjang ya. Kita lihat dulu cat-catnya, wih keren banget ya. Nah, ini ada lampunya nih teman-teman ya. Nah, itu nanti bisa nyala ya, tombolnya nyalanya ada di sini ya. Kalau misalnya dipencet sekali, wow, lagi wih nyala dan ada bunyinya ya, lampunya juga terang banget ya teman-teman, lihat ya. Wih, lagi ya, wih mantap. Kalau dipencet 2 kali, nah dia nyala terus ya, lumayan juga nih kalau mati lampu, bisa ada senter cadangan. Oke, buat matiin lagi dipencet lagi. Nah, kalau sekarang kalau kita pencet agak lama, wih, variasi banget tembakannya, wih keren banget. Oke, nah ini kalau kita gabung ya sama efeknya jadi gini nih teman-teman nih, keren banget sumpah. Makanya mendingan kalau bisa beli yang deluxe ya. Tembakan sekali, wih, 2 kali nyala terus ya, matiin ya, tahan,
Wih, gile. Asli parah, keren banget teman-teman. Oke, lalu ini dapat rifle yang gede banget ya. Ini sampai di frame ininya hampir nggak muat nih. Saya mesti jauhin banget nih ya. Nah, ini bisa buat apa kalau misalnya dia sambil nunduk gitu ya. Terus ini bisa dilipat ya. Ini sumpah sih gede banget sih ya. Panjangnya mungkin hampir 30 cm nih rifle yang ini ya. Ini atasnya sih bisa dicopot, tapi saya nggak tahu gunanya dicopot apa ya. Ini pasang aja ya. Nah, ini juga sama nih teman-teman, ini ada lampunya juga ya, meskipun mana nih. Nah, meskipun lebih kecil ya, tombolnya di sini di belakang ya. Nih, oke, liatin ya. Wih, bunyinya agak beda ya, dengeran nggak teman-teman? Kalau pencet 2 kali nyala terus ya, sama kayak senjata yang tadi. Buat matiin, pencet lagi. Kalau pencet lama, wih, mantap, keren banget. Sekarang digabung sama efek senjatanya ya. Kita tempel aja. Sekali lagi. Wih, mantap. Wah, gila, ini sih nggak bosan ya maininnya ya. Oke, nah terus yang lupa saya bilang ya, ini nggak pakai baterai ya teman-teman ya. Ini belakangnya bisa ditarik, dicopot ya. Jadi yang tadi kita dapat charger itu mana nih? Nah ya, ini ada colokan untuk chargernya ya. Tuh ya, jadi kalau misalnya lampunya lemah atau apa, tinggal dicas saja. Mantap banget gitu, nggak usah pusing-pusing ganti baterai ya. Begitupun juga dengan senjata yang sebelumnya tadi nih ya. Nah, ini saya ada tadi kelupanya, jadi ini belakangnya bisa dicabut. Wah, agak keras sedikit memang sih ya. Nah, tuh ya, ada colokan buat chargernya. Wah, mantap lah pokoknya nih, ini figur nih benar-benar kualitas sultan ya. Oke, aksesoris yang terakhir, ya sebelum yang terakhir sih ya. Nah, ini dapat perisai ya, shield ya. Nah, ini ada oranye-oranye ini kayak aura glowingnya gitu ya, radiasi dari shieldnya. Dan ini bisa dipotek 2 ya. Kalau dipotek 2 ini masing-masing bisa jadi kapak ya. Nah, ini juga bisa dicopot, jadi kalau misalnya nggak mau pakai auranya ya, cuman mau kapaknya aja, nah bisa tuh ya. Tapi pakein aja kali auranya ya, lebih keren soalnya. Kalau nggak pakai kayak agak aneh. Nah, mana sih? Nah, oke, geser ini, yang ini juga sama, bisa dicopot juga ya, bisa jadi kapak ini teman-teman. Nah, gile, mantap banget ya. Jadi bisa jadi kapak 2 biji kiri kanan, atau kalau digabung ya dia jadi tameng yang nanti bisa dipasang ke tangannya. Untuk gabunginnya gampang aja ya, tinggal colok aja. Nah, mantap. Oke. Nah, aksesoris yang terakhir ini yang paling keren menurut saya sih ya, base nya teman-teman ya. Nih ya, kelihatan ya, base ini ada 4 lampu sorot ya. Terus ini stand base nya udah saya colokin ya. Ini juga buat nanti ini buat nyanggah selangkangannya si Optimus Prime nya ya. Nah, untuk base nya ya, ini remote yang tadi ya, kalau pencet A, nah lampu yang sana nyala, pencet lagi mati. Kalau pencet C, lampu yang sini mati, pencet lagi nyala, mati. Nah, pencet B, ini suara dari film Transformernya ya, ada bermacam-macam nih. Wih, keren banget teman-teman makanya. Ini base keren banget sumpah. Pokoknya aksesorisnya mantap lah ya. Pokoknya agak sayang sih kalau menurut saya kalau belinya yang standard edition ya. Mending sekalian yang deluxe edition kayak gini,
harganya bedanya nggak terlalu jauh, tapi dapat aksesoris yang jauh lebih mantap ya. Oke, gitu aja untuk aksesorisnya. Berikutnya untuk figurnya udah pada siap. Nah, jeng jeng, ini dia teman-teman. Widih ya. Nah, kita lihat langsung detailnya ya, mulai dari kepalanya ya. Wih, mantap banget ya tuh. Kalau dilihat ini ya, tuh ada lekuk-lekuk di mulut-mulutnya ya, samping kepalanya. Keren banget sumpah detailnya ya. Ini UV akurat banget ya teman-teman ya. Terus ini juga bisa nyala ya, dan tombolnya nggak ada di belakang tapi tombolnya tekan di sini. Nah, mantap nggak tuh teman-teman, terang banget nyalanya ya, keren banget ya. Buat matiin tinggal tekan lagi. Nah itu ya. Terus kita berlanjut ya di bagian chest plate nya. Kita lihat, nah ini kalau misalnya mau masang si wipernya itu di sini nih, tapi nyolokinnya terus terang agak-agak susah ya. Nah terus ini bagian bahunya ya, dilihat ada efek-efek karat-karatnya gitu ya. Ini nanti bagian-bagian yang bisa diganti ya. Ini mode Cybertronian ya defaultnya. Kita lihat detail tangannya ya, ini tangannya juga artikulasi semua ya yang ini ya. Wih gila tuh detail perutnya, keren banget sih teman-teman ya. Ya untuk figurnya sendiri sih sama yang standard edition sama ya, memang untuk yang deluxe edition ini beda di aksesoris ya. Coba kita lihat ke bawah, dan ini berat banget ya teman-teman ya. Ini waduh banyak banget part diecast, ini bener-bener berat banget ya. Mungkin diecast sama plastiknya mungkin 50-50 atau mungkin lebih banyak diecastnya ya. Tuh kita lihat ke bawah ya. Oke, detailnya menakjubkan sekali. Nah ini bedanya tadi ya, bagian tangan bisa diganti. Kalau yang Cybertron ini ada biru-birunya ya, kalau yang Earth mode nih yang ini tadi, nah ini lebih ke hitam-hitam. Saya sih lebih senang yang biru ya, saya akan pakai mode Cybertron yang ini aja deh ya. Nah ini bagian belakangnya, wih gila backpacknya keren abis ya. Sampai lihat nih tulang belakang ini, vertebrae-nya ya, jadi kayak ada ruas-ruas vertebrae ya. Vertebrae itu tulang belakang ya. Nah mantap banget ya. Bagian pelvisnya ya, rodanya ya. Nah ini rodanya yang tadi saya bilang kalau Cybertronian tuh rodanya mulus ya, dan tidak ada guratan-guratan rodanya tuh ya. Mantap banget ya. Oke, ada satu aksesoris tadi yang kelupaan dibahas ya. Nah ini ya teman-teman ya, dapat head sculpt satu lagi ya, cuman saya terus terang nggak tahu nih ya bedanya sama yang ini apa ya. Kayaknya kalau dijejer ya hampir sama aja ya, cuman yang pasti ini nggak bisa nyala lampu ya, jadi kayaknya saya sih nggak akan ganti-ganti head sculptnya ya. Nah terus ada juga lagi yang kelupaan dibahas ini nih, dapat dua tangan ya. Ini bahannya plastik. Nah ini sih tidak artikulasi, dia langsung posenya buat nembak ya, pose megang senapan ya, mungkin untuk senapan-senapan yang tidak bisa nyala lampunya tuh ya. Oke, lalu cepet aja kita langsung cek artikulasi ya. Ini dongak ke atasnya, wah mantap, bawahnya mentok segini ya, sisanya bisa 360 derajat ya. Lalu untuk tangannya ya kita lihat, nah ini maksimal segini ya. Kalau untuk ke sampingnya ya, terus agak loyo sedikit nih sendinya ya, mungkin karena berat ya, karena diecast ya. Kemudian untuk ini bisa muter 360 derajat ya. Mungkin saya sambil taruh aja figurnya, berat juga nih teman-teman dipegangin terus ya. Terus untuk bicepsnya, nah bicepsnya nih, wih ya, dia double joint ya, jadi nekuknya bisa luar biasa, nekuk banget tuh ya. Oke, terus ini juga bisa muter ya di bicepsnya. Oke, terus tadi untuk tangannya, nah ya tangannya artikulasi semua ya yang ini ya. Nah itu dilihat nggak ya, ada notch sedikit gitu ya. Ini nanti bisa untuk masang ininya nih, jadi di senapan tuh lihat ya, kayak ada notch gitu ya, di kiri maupun di kanan. Ini tinggal diceklek aja nanti di situ ya, kalau misalnya mau dipasang ya, ceklek terus langsung diposein.
Nah, kalau misalnya mau pasang shieldnya ya, ini saya sekalian langsung bahas untuk pasang aksesoris deh, mumpung lagi di tangan ya. Ini kan bisa dibuka. Nah, itu lihat ada 2 colokan ini. Nah, lihat shieldnya ini ada di sini ya. Ini nanti akan langsung dicolok aja di situ ya, gampang. Oke, terlanjut ke artikulasi ya. Tadi tangan sudah. Nah, untuk ini bisa begini ya, dadanya ya, untuk nunduk. Nah ya, nunduk segini maksimal ya, ada ya, lumayan lah, masih ada pergerakan ya. Oke, terus kita ke kaki. Nah, kaki ini yang ininya bisa dikedepanin dulu nih, bagian rok-roknya, supaya kita bisa gerakin kakinya maksimal ya. Oke, untuk ke depan, wih, lurus ya, dan meskipun ini berat banget, kuat ya, mantap. Ke belakang, ini ada rok belakangnya juga bisa ini, ke belakang maksimal. Nah, segini ya teman-teman. Oke, lalu untuk lututnya ya, ini juga double joint ya. Wih, mantap banget nih. Jadi bisa nekuknya sampai segini ya, keren banget. Terus untuk kakinya kita lihat bahwa cuma bisa segini ke atas ya, cuman minimal aja. Ini ke samping, ke kiri, ke kanan juga ya, nggak terlalu banyak banget ya. Oke, ini terus terang untuk persendiannya semua agak-agak kaku dan keras karena berasa besi banget ya, berat banget, gila ini aja pegel banget ya maininnya. Jadi teman-teman harus agak hati-hati ya nanti ya ketika mempose, karena agak alot-alot dikit gitu ya. Tapi so far sih gila, ini sih keren banget nih, mainan terkeren yang saya punya nih ya. Ini untuk belakangnya ya, bisa kayak begitu, ekstensi juga ya. Oke, nah apalagi yang mesti di review ya. Oh, ini nih boxnya ya. Boxnya ini bisa kita pakai ya, dibuka atasnya untuk naruh senjata-senjatanya nih ya. Ini misalnya pistolnya mau masuk ya, masuk, aksesorisnya masuk. Jadi kalau misalnya nggak mau dipakai, tinggal simpan aja teman-teman ya. Sangat berguna sekali nih box-boxnya ya, jadi rapi ya. Terus kita nggak usah keluarin lagi dari box ya. Yang kecil saya masukin ke box ini ya, masuk head sculpt, efek-efek, saya ketup. Oh, ini wipernya ketinggalan ya. Nah, rapi deh ya. Terus yang besar ini juga bisa dibuka. Ini bisa buat nyimpan yang ini ya. Terus ini juga kalau mau disimpan, nah tinggal masuk aja teman-teman. Ini efeknya mesti di, nah masuk semua deh, mantep, rapi tuh. Ini tinggal diposein begini teman-teman. Jadi mantap nggak tuh ya, rapi banget, kesimpan semua ya. Nanti setelah ini saya akan mencoba untuk ngubah jadi vehicle mode ya, biar nanti bisa lihat vehicle mode kayak gimana. Oke teman-teman, Optimusnya udah berubah jadi truck mode ya, udah siap. Lihat nih, widih ya. Nah ya, kelemahan dari Toy World ini ya, karena memang dia detailnya sangat luar biasa ya. Pada saat transform ini kakinya nongol ke belakang nih teman-teman ya, jadi dia nggak nemuin sebuah mekanisme yang membuat kakinya ini bisa disembunyiin ya. Kalau yang lain itu kan biasanya selesai sampai di sini aja tuh belakangnya ya, bahkan bisa ada lampu belakangnya. Nah ini kakinya jadinya begini bagian belakangnya, tapi nggak apa-apa lah karena memang figur ini detailnya luar biasa, movie accurate ya. Yang lainnya kita lihat ya, mulai dari belakangnya dulu ya. Nah ini ya, ini saya juga mau sambil curhat ya, ini termasuk figur yang transformnya astaga naga, butuh banyak tarik napas intinya ya. Mana udah berat ya, kaku-kaku ya, tapi hasil akhirnya sih wah ya menyenangkan sekali ya. Ini bisa kita lihat lagi detail-detailnya ya, ada kayak karat-karatnya gitu ya, bekas-bekas tanah, bahkan sampai di peleknya nih ya, sampai di pelek bannya tuh lihat ya, tuh ya, nggak benar-benar mulus ya, jadi kayak
aduh catnya bagus banget ya teman-teman ya. Ini tuh ya karat-karat di pintunya ya. Nah ini juga nih bagian paling bikin frustrasi ini ya, ngerapetin ke sini ceklek banget ini. Paling terakhir saya aduh lama banget ya, kayak total saya ngetransform ini 1 jam teman-teman ya, padahal udah lihat panel dari YouTube. Ini bagian depannya ya, kita lihat ya. Wih cakep banget ya teman-teman. Aduh ini aja masih ada sedikit nggak rapi ya. Nah ini saya pasang ya wipernya, karena ini dalam bentuk truk saya ubah ke bentuk earth mode ya. Tuh lihat ya, tapi lumayan lah saya bisa bikin cukup rapi lah ya, meskipun dengan perjuangan ya. Ini bagian atasnya ya semua ketutup. Nah ini juga bagian ininya saya ubah ke earth mode ya. Nah kalau misalnya earth mode itu bannya kan nanti awalnya ada kayak pelek ketutupnya gitu ya, nanti dicongkel ya, tapi congkelnya agak pelan-pelan ya pakai obeng, tapi jangan dipaksa supaya jangan baret ya. Terus bannya juga diganti sama ban yang ada apa nih, ulir-ulirnya gitu ya. Oke cakep banget teman-teman. Nah ini kalau untuk dimensinya ya, ini saya mau bandingin sama BMB LS 13 ya. LS 13 apa LS 14? LS 14 nih kalau nggak salah ya, karena saya beli Optimus Prime yang bisa digabung sama Jetfire ya, itu combo LS 14 LS 15 ya, itu juga keren banget, nanti bakal ada videonya. Nah ini kalau dimensinya sama ya Optimus Prime yang jadi toys ya, ini toys yang dari Age of Extinction apa Last Night ya, kurang lebih komparasi tingginya segitu ya teman-teman ya. Jadi 3 macam bentuk Optimus Prime. Teman-teman suka yang mana boleh komen nanti di bawah ya. Tapi kita balik ke review yang nah ini dia ya, yang Toy World ya. Ini sih wah paling keren sih ya, iyalah harganya juga paling mahal ya, dan ini berat banget sumpah nih teman-teman, ini berat banget. Ini kalau ditimbang mungkin ada sekitar 3-4 kilo kali ya, berat ya, pokoknya berat. Nih rangkanya diecast-nya banyak banget ya. Nah untuk pasang aksesoris sebenarnya cukup gampang ya, kayak contoh nih. Nah ini kan begini nih. Nah, untuk ini cuma tinggal nah ini ada bolongan ya, nanti yang lamanya dicabut. Nah ini bolongan yang lamanya dicabut ya, terus diganti, colok aja teman-teman. Nah ya, bannya juga gampang ya, ini karet ya, tinggal langsung dicopot aja kalau mau diganti sama yang mode Cybertronia ya. Yang agak susah tadi paling ya ini ya, nyongkel penutup bannya ya, yang ada kalau saya udah ngeliat tadi di bagian depan yang review robotnya itu kan nggak begini di bannya ya. Ini versi earth mode kayak begini ya. Oke gitu aja, sekian review dari Optimus Prime ya, dari film Bumblebee ya. Ini buatan Toy World ya, dengan kode Tactics Waistcoat ya, yang deluxe ya. Aksesorisnya gila banget, figurnya keren banget, mantap banget, berat ya, banyak part diecast-nya ya, sangat movie accurate ya. Catnya waduh nilainya 100 deh ya. Kekurangannya cuma satu, transformnya setengah mati, ampun tangan saya sampai sakit ya. Tapi ya hasilnya oke lah ya, meskipun bagian belakangnya nggak bisa ini ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk mau punya juga yang versi deluxe ini ya, buruan ya, boleh order di Transgadget, siapa tahu dia udah ready stock, karena saya ini ikut PO nya ya. Harga PO nya sekitar 2,7 kalau nggak salah ya. Oke gitu aja, sampai jumpa di video Dr. Cole berikutnya. Enjoy the footage.